بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kita kali ini kita akan membahas tema sabar, takwa, dan doa. Pada tema 89 yang lalu dikatakan bahwa sabar dimaknai sebagai suatu sikap menerima, bertahan terhadap suatu kondisi atau keadaan, serta melawan. Dalam arti adanya suatu tindakan untuk keluar ke arah situasi atau keadaan yang kita inginkan. Atau dalam bahasa sederhananya, dari kondisi sebagaimana adanya ke arah kondisi sebagaimana harusnya. Untuk mencapai sebagaimana harusnya yang kita inginkan, tentu ada cara, metode, atau petunjuk yang diberikan Allah. Bagaimana pandangan rasionalitas Qurani dalam hal ini, Pak Iswan? Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam yang seperti yang disebutkan tadi itu kan dalam tema lalu yang kita kan memang sudah menjelaskan bahwa untuk merealisasikan konsep sabar ini kan artinya untuk mencapai kondisi sebagaimana harusnya yang kita inginkan kan kita harus mengadakan tindakan total berdasarkan petunjuk dari Allah. Artinya bukan penyerahan total. Selama ini kan biasa kita kadang-kadang nggak bisa membedakan nih mana penyerahan total, mana tindakan total. Nah, tindakan-tindakan yang saya maksudkan tadi artinya bukanlah suatu masalah, suatu permasalahan yang kita capai itu kita serahkan bulat-bulat kepada kepada Allah dengan tanpa melakukan sesuatu. Nah, ini sabar. Nah, mengenai cara seperti apa yang tadi Pak Jul katakan, cara atau metode di dalam mencapai untuk mencapai tindakan total ini. Nah, di dalam Al-Qur'an kita mengenal ada dua konsep, minimal dua konsep yang bisa kita pakai, yaitu konsep takwa dan doa. Nah, ada dua konsep, takwa dan doa. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang konsep takwa. Nah, selama ini kan biasanya kita memahami takwa ini dalam arti kata takut, atau takwa yang sebenar-benarnya dalam arti kata umum, biasanya umum bahwa melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Nah, ini kan sangat umum gitu. Nah, kalau kita lihat makna takwa berdasarkan dari vokal dasar yang ada, kita tahu bahwa takwa ini kan berasal dari kata waqah, wiqaya. Nah, ini yang bermakna dasar yaitu menghindari atau mengelak atau menghilangkan atau mengerjakan sesuatu yang menyebabkan kita sampai pada tujuan yang kita inginkan gitu. Nah, tujuan yang kita inginkan. Nah, dari makna inilah kita sering mengatakan tadi bahwa takwa ini kita terjemahkan takut, tapi karena kita tidak punya bahasa yang setara, terus kita katakan takut maksudnya bukan takut lari kepada Allah, tapi takut justru
mendekat kepada Allah. Karena apa? Karena kita tidak punya bahasa yang apa ya? Bahasa yang setara yang dapat kita pakai di dalam abstraksi kita. Nah, ini maksud daripada kata takwa ini. Gitu. Jadi melihat pengertian tersebut berarti konsep takwa ini dapat kita katakan sebagai salah satu konsep atau metode untuk mencapai anugerah di akhirat dan bagian kita di dunia. Iya, jelas. Jadi kalau kita baca, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kata takwa tadi seperti makna yang kita katakan tadi, dia dapat digunakan dua tujuan, baik tujuan di akhirat maupun tujuan kepentingan-kepentingan kita di dalam mencapai bagian-bagian kita di dunia gitu. Nah, misalnya kan kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 itu ayat 3 dan ayat 4. Nah, itu kan pertama kita kalau kita baca di Al-Baqarah ayat 2 itu kan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang takwa gitu. Nah, orang yang takwa ini yang mana? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, ini di sini Allah mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu Allah katakan bahwa adalah orang-orang yang percaya kepada gaib, mendirikan sholat, membayarkan zakat dan lain-lain. Nah, kalau percaya kepada hari kemudian, nah kalau kita lihat takwa di dalam contoh pada ayat ini, nah variabel-variabel yang disebutkan Allah di sini sebagai ciri-ciri orang yang takwa ini kan kepentingannya untuk kepentingan-kepentingan di akhirat ini. Kita meyakini Allah, kita meyakini hari akhir. Nah, itu untuk memperoleh anugerah-anugerah di akhirat. Nah, sekarang kalau kepentingan dunia bagaimana? Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3 itu, dan ini sering kita baca, ya itu Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraj. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar. Nah, terus dikatakan Allah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bukan disangka-sangka. Yahtasib ini dari kata hasabah, hisab kan. Jadi yang tadinya tidak kita perhitungkan gitu. Nah, jadi dengan bertakwa itu yang pertama tadi kita bisa juga digunakan untuk anugerah di akhirat. Yang kedua untuk menggunakan anugerah kita di dunia. Nah, melihat makna daripada takwa tadi, berarti ini ada dua hal yang terpisah nih. Variabelnya kan ada kalau kita ingin ingin dapat anugerah di akhirat, mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan variabel-variabel untuk anugerah di akhirat. Nah, kalau misalnya untuk kepentingan dunia, variabelnya juga harus untuk kepentingan dunia. Nah, ini jangan digabung. Kadang-kadang kita menggabung gitu. Menggabung misalnya ada banyak teman kita katakan, kenapa ya gua ya padahal rajin sholat tapi pengen beli mobil, belum beli mobil nih. Ini temen gua nggak pernah sholat tapi kok bisa beli mobil. Nah, ini enggak ada hubungannya gitu. Artinya variabelnya beda. Jadi walaupun begitu juga jika kita berdagang gitu. Ya kalau kita berdagang di dalam hutan, enggak ada orang, enggak ada pembeli, biar kita rajin sholat, puasa, rajin apapun, ya enggak ada. Nah, walaupun enggak sholat, orang berdagang di pasar, ya dia laku. Bukan karena Allah tidak adil atau Allah ini, memang variabelnya berbeda gitu. Jadi jangan mencampurkan variabel yang satu dengan yang lainnya gitu.
Kita kembali kepada sabar. Sebelumnya kan sudah dikatakan kita harus berbuat sebagaimana harusnya, yang dengan konsep takwa. Yang dengan konsep takwa kita harus melakukan tindakan yang menjaga, memelihara, menghindari atau menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak sampai kepada tujuan yang kita ingini. Nah, di lain pihak kita tahu bahwa masalah bermacam-macam dan tentu variabel tindakannya juga beragam. Bagaimana menyikapi hal ini? Nah, kalau untuk menjawab hal ini, mungkin kita harus melihat dulu. Ada yang dulu pernah kita bahas di tema 53, ada yang namanya konsep doa. Nah, sepintas kemarin kan kita sudah bahas tentang konsep doa gitu. Nah, kita tahu sudah kita jelaskan juga pada waktu itu, doa ini kan ada dua makna. Satu di dalam makna artinya dengan perkataan, makna yang secara umum yang kita katakan doa permintaan itu. Nah, ini yang satu juga di dalam makna tindakan, makna tindakan. Nah, jadi doa ini ada dua pengertian. Bisa kita lakukan dengan perkataan. Nah, bisa juga makna lainnya dengan tindakan, dengan perbuatan. Nah, ketika kita dengan perkataan, kita ini mengharapkan adanya tindakan-tindakan subjektivitas Allah yang punya otoritas gitu. Nah, ketika kita melakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, kita melaksanakan apa yang kita bahas dulu namanya objektivitas Allah gitu. Jadi ini makna doa. Jadi ketika doa kita pahami, berarti kita harus mengerjakan apa yang kita sebut subjektivitas Allah, dan juga harus memenuhi apa yang kita sebut objektivitas Allah. Misalnya kita pengen kenyang, ya makan, tidak bisa diselesaikan dengan doa gitu, dengan perkataan. Nah, ini harus kita samakan gitu. Nah, di dalam konteks tema ini, di dalam konteks yang kita bahas ini, kita membicarakan atau kita harus tunduk pada hukum-hukum objektivitas daripada Allah dengan kriteria. Tadi kan ditanyakan variabelnya kan, dengan kriteria dan variabel-variabelnya itu yang diinformasikan Allah gitu. Nah, kalau kita lihat Allah sudah memberi petunjuk. Itu ada di dalam di Al-Qur'an, di firman Allah di surah Al-A'raf ayat 180. Di situ Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki asmaul husna gitu. Nah, tanda kutip dulu asmaul husna. Jadi Allah memiliki asmaul husna. Fad'u biha. Jadi maka jika kamu ingin ingin berdoa, artinya berdoa dalam makna tadi kan dua nih. Nah, sekarang dalam arti tindakan kita kan, jika kamu ingin berdoa, artinya ingin melakukan sesuatu, ingin melakukan apa yang kita melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Allah katakan fad'u biha, harus melalui asmaul husna ini gitu. Nah, ini Allah katakan variabelnya asmaul husna gitu. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Jangan kamu ikuti orang yang menyimpang. Yulhidu, orang yang menyimpang dari asma itu gitu, asmaul husna itu gitu. Nah, wasayajzauna ma kanu ya'malun. Jadi orang-orang yang menyimpang dari hukum-hukum objektif yang diberikan oleh Allah variabelnya itu, nah inilah yang digunakan. Kalau kamu menyimpang, kamu akan dapat balasan. Nah, balasan ini ya macam-macam, tergantung kualitas daripada sejauh mana penyimpangan yang dilakukan gitu. Nah,
ayat ini kan jelas kepada kita bahwa ini menginformasikan bahwa doa yang dalam hal ini perbuatan kita untuk melakukan tindakan-tindakan rasional, ini Allah memerintahkan kita untuk menggunakan Asmaul Husna. Allah tidak mengatakan menggunakan yang lain dalam konteks ini. Ada Asmaul Husna yang aku miliki, kata Allah. Nah, di dalam Asmaul Husna inilah terdapat berbagai variabel-variabel yang diperlukan dalam kita untuk bertakwa. Tapi dalam arti bertakwa tadi untuk menghindari, untuk menghindari, untuk menghilangkan sesuatu yang membuat kita tidak sampai pada tujuan gitu. Nah, dengan tidak menggunakan Asmaul Husna ini artinya kita menyimpang, kita menjadi orang yang mulhid, orang yang menyimpang. Nah, kalau menyimpang kata Allah, itu nanti ada akibat-akibatnya. Kamu akan mendapat balasan-balasan gitu. Misalnya menyimpang ini misalnya Misalnya api itu kan panas gitu. Nah, kalau misalnya kita mau megang api, ya pakai alat gitu, nah ini kan objektivitas hukum sebab akibat. Nah, tapi ketika kita menyimpang dari hukum-hukum itu, api itu kita pegang pakai tangan, nah kita merasakan balasan-balasan objektif material yang menyebabkan kita panas gitu. Nah, jadi dalam konteks ini tadi di sinilah ya doa ini terkabul. Nah, doa ini terkabul itu sebenarnya secara umum kita harus memenuhi variabel-variabel yang di dalam Asmaul Husna. Ketika kita tidak memenuhi variabel-variabel yang ada di dalam Asmaul Husna, nah inilah yang menyebabkan kita tidak terkabul gitu. Nah, misalnya kita ambil Asmaul Husna itu Allah Maha Mengetahui. Berarti ketika kita ingin melakukan sesuatu, berarti kan kita kan harus punya pengetahuan gitu. Nah, ketika kita tidak punya pengetahuan melakukan sesuatu, ya kita tidak bisa apa yang kita inginkan gitu. Allah Asmaul Husna itu misalnya dengan kudrat Allah, kemampuan Allah maha kuat, maha kuasa. Nah, kita pun itu asma gitu. Di dalam Al-Qur'an itu termasuk asma. Nah, ini kalau kita tidak melakukan dengan mengikuti asma dengan adanya kekuatan-kekuatan itu, ya kita juga tidak akan berhasil di dalam apa yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu kita harus membedakan dulu tujuan mana yang ingin kita capai. Tujuan yang ingin kita capai ini kalau kita menginginkan tujuan kita anugerah akhirat, laksanakanlah variabel-variabel yang membawa kita untuk mendapatkan anugerah di akhirat. Jika kita ingin mencapai tujuan-tujuan kita di dunia, ya gunakanlah variabel-variabel yang untuk mencapai tujuan untuk perolehan kita di dunia gitu. Nah, dengan pemahaman seperti ini, mungkin kita tak perlu lagi mengeluarkan kata-kata, kita tak perlu kecewa, atau kita tak perlu protes pada Allah, karena kita punya pengetahuan mana yang variabel yang membedakannya gitu. Jadi tak perlu kata-kata lagi, saya ini rajin sholat, rajin puasa, kok dagang nggak laku ya? Kok saya rajin sholat, rajin tahajud, tapi kok berdoa minta mobil ya belum ada ya? Ya kan? Ya pengen beli mobil bukan pakai doa, pengen mobil kan pakai uang, pengen masuk surga pakai sholat. Nah, ini yang tapi banyak hal teman-teman kita, teman-teman saya yang pengaruhnya sangat besar itu Pak Jul. Artinya
mereka sudah merasa yakin bahwa Allah akan berdoa pasti dikabulkan, akan memberikan kebaikan bagi dia. Ketika dia tidak mendapat, nah dia mulai kurang ibadahnya, ya kan? Wah, aku udah capek sholat, tapi ternyata sama-sama kemarin aku pengen sesuatu, kami sama-sama usaha, kok dia yang dapat ya kan? Padahal dia tidak pernah sholat pun belang kambing. Nah, sedangkan saya kan sholat. Nah, ini dua hal yang berbeda gitu. Nah, ini yang dapat dijelaskan Asmaul Husna ini. Makanya Allah katakan walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna, fad'u biha. Kamu ingin melakukan sesuatu, berdoa, nah pakailah asma itu. Nah, sedangkan doa ada perkataan, ada tindakan gitu. Nah, contohnya ginilah, Asmaul Husna misalnya Allah Maha pemberi rezeki, ya kan? Nah, sedangkan kita ada salah sama orang gitu, ya kan? Kita pengen maaf, Allah mohon maaf. Ya, kalau berdoa mintanya ya Allah, janganlah ya Allah kamu yang razak, tolonglah supaya maaf. Nah, ini kan artinya salah variabel gitu. Nah, ini itu cuma contoh-contoh kecil gitu. Bagaimana dengan doa dalam makna perkataan? Apakah juga harus melalui Asmaul Husna? Nah, kalau kita lihat para variabel Asmaul Husna ini kan, di samping dia dalam bentuk dalam bentuk objektif, kita lihat juga dia juga ada dalam bentuk subjektif. Bagaimana membedakannya? Misalnya dalam bentuk objektif itu Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, itu kan objektif. Tapi kalau Allah Maha Pengampun, penyayang. Nah, ini kan ini contoh membedakan maksud daripada subjek dan objek ini. Nah, ini dapat kita bedakan gitu. Nah, ini jadi Allah ini Asmaul Husna ini memiliki dua wilayah ini, ada yang objektif, ada yang subjektif gitu. Artinya baik dalam doa dalam makna tindakan total ya, yang berdasarkan wujud-wujud objektif, maupun doa di dalam makna perkataan yang kita mengharapkan hukum-hukum subjektif. Nah, ini kedua-duanya harus melalui Asmaul Husna. Nah, kalau ditanya tadi apakah harus bersifat subjektif itu, nah ini kita lihat dulu di dalam konsep. Dulu kita pernah bahas tentang basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Rasulullah pernah memerintahkan, Allah juga selalu mengatakan kita harus ingat Allah. Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita inginkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulailah dengan biasma, tetap menggunakan, kita harus melalui asma. Asmanya yang mana? Yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman ini juga pernah kita bahas, inilah hukum-hukum objektif. Sedangkan Ar-Rahim ini hukum-hukum subjektif. Nah, melihat susunan ini, artinya ketika kita menginginkan sesuatu menggunakan doa yang kita penginkan tadi, ya harus dipenuhi hukum-hukum objektif. Nah, saya pengen jadi sekda, saya berdoa tapi pangkat saya cuma 3B gitu. Nah, ini kan enggak, biar kita capek-capek, enggak bakalan, karena ada pangkat-pangkat lain yang, nah ini yang kita harus kita pahami. Nah, di dalam kita melaksanakan sesuatu antara apa yang kita bahas kemarin itu, jadi saling berurutan. Jadi syukur itu sabar juga, ada syukur juga, ada takwa juga, ada doa. Ini sebenarnya di dalam satu paket. Makanya Allah mengatakan
berdoalah kepadaku, pasti kukabulkan. Tapi kan ayatnya dilanjutkan ada syaratnya. Allah katakan penuhi dulu syarat-syaratnya. Nah, jadi pastajibuli, penuhi yang aku wajibkan. Nah, yang diwajibkan apa? Nah, di ayat ini loh kamu pakai Asmaul Husna. Nah, lebih lengkap nanti apa Asmaul Husna itu yang sebenarnya nanti kita bahas mungkin pada tema selanjutnya gitu. Apa yang dapat kita simpulkan dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Nah, yang dapat kita simpulkan mungkin pertama sesuai dengan pertanyaan awal tadi, mungkin yang pertama bahwa sabar itu bukanlah pasrah total, tapi sabar itu adalah tindakan total yang di dalamnya ada konsep syukur, sekaligus kita melakukan tindakan-tindakan dengan konsep takwa. Apa maksudnya dengan konsep takwa tadi? Menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak sampai tujuan. Nah, untuk menghilangkan segala sesuatu ini variabel-variabelnya banyak gitu dengan. Nah, variabel-variabel inilah yang kita lakukan dengan konsep doa dengan menggunakan tadi yang kita katakan Asmaul Husna. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa variabel-variabel Asmaul Husna ini terdiri dari dua jenis variabel, satu yang bersifat objektif dan satu lagi yang bersifat subjektif. Nah, yang ketiga, terkabulnya atau tidaknya doa seseorang dalam arti secara umum tergantung terpenuhinya variabel-variabel yang ada di dalam Asmaul Husna yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu gitu. Itu yang dapat saya simpulkan dari tema berapa nih? Tema 90 yang kita bahas. Mungkin tema 91 nanti kita akan membahas secara lengkap apa sih Asmaul Husna itu. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini dan sampai ketemu pada kajian mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.